Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kawan-kawan. Semoga dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Di bahasan kali ini kawan-kawan adalah masalah hama ya. Hama ini tampak tidak berbahaya dan tidak berpengaruh kepada pohon kopi. Tapi kalau dalam jangka waktu lama, dampaknya juga cukup parah ya terhadap pohon kopi itu sendiri. Seperti yang ada di depan kita kawan-kawan, ini adalah pohon kopi yang berusia 1 tahun ya. Jadi pohon kopi ini kawan-kawan seperti tidak ada apa ya. Tapi kalau lebih diperhatikan, ini ada semut ya. Ini kalau di sini namanya semut batang ya, ataupun semut pohon. Seperti ini kawan-kawan, jelas ya. Dia itu bersangkar di dompol ya, di dompol kopi. Semut ini kalau dalam tahapan ataupun pertumbuhan yang sedikit, itu adalah sebuah ekosistem alami ya, dimana sebuah ekosistem itu terdiri dari berbagai macam hewan dan juga tumbuhan. Tapi jikalau perkembangannya ataupun pertumbuhannya melebihi daripada ambang batas, maka dia bisa dalam kategori adalah hama, seperti semut yang ada di pohon kopi ini. Sekali lagi, seperti tampak sepele dan tidak ada masalah ya terhadap pohon kopi atas sebaran semut ini. Kita lihat dulu ya dari atas ke bawah. Oke, kawan-kawan, semut ini membawa tanah dari bonggol bawah ya, ataupun bongkut dari bahasa saya, menuju atas ya. Jalurnya pun tidak berubah. Ya. Kita lihat. Seperti ini kawan-kawan. Jadi sekeliling bonggol daripada pohon kopi itu sudah terkena serangan hama semut ya. Ini dampaknya dalam waktu singkat memang tidak terlihat. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama, tanah yang ada di bawah sini akan kosong ya. Jadi tanah akar besar ataupun akar tunjang itu akan menggantung di bawah, menyebabkan pohon kopi itu tidak sehat. Jadi jalurnya dia membawa tanah itu dari bawah menuju atas. Seperti ini kawan-kawan. Jadi jalur jalannya itu tetap sama ya. Seperti ini. Oke, ini adalah jalur semua ini kan kawan. Dia itu kalau masih sedikit, jalurnya cuma 1. Tapi kalau sudah sebesar ini sudah 2 jalurnya ya. Kita lihat. Oke. Ini terus ya, kalau lanjuran sampai ke atas ya, sampai ke pucuk. Baik juga maupun stekan. Jadi seperti ini. Jadi tampak kotor ya. Ini dampaknya ketika kopi ngecap ataupun berbunga, sari bunga itu manis ya. Jadi dimakan oleh semut. Bisa dari sari bunga ataupun dari tangkai bunga. Salah satu faktor bunga kopi tidak begitu besar ya. Dampaknya dari sebaran semut yang sudah melebihi daripada ambang batas. Ini ya, saya usahakan untuk mengambil gambar sejelas mungkin atas semut ya. Seperti ini kawan-kawan. Oke, ini jalur jalannya ya, jalur jalannya seperti ini. Semoga bisa terlihat ya di kamera. Malam ini kameranya kamera abal-abal ya.
Oke. Nah, lihat semutnya kawan-kawan. Ya. Kemudian juga di tanah juga begini ya kawan-kawan bentuknya. Seperti ini. Nah, itu berlubang-lubang seperti ini kawan. Ini juga. Oke. Ini sangat kecil semutnya ya, halus. Mungkin tidak tertangkap oleh kamera biasa seperti ini ya. Tapi kurang lebih seperti itulah ya. Sebaran semut terhadap pohon kopi kawan-kawan. Sekarang efek negatif dari sebaran semut yang sudah melebihi ambang batas perkembangbiakannya ya. Yang pertama, untuk batang lanjuran biasanya batangnya menjadi keras ya. Batang menjadi keras, tidak lentur. Yang kedua, untuk pertumbuhan tunas, baik tunas dari pangkal pohon ataupun tunas di batang itu terhambat dan susah untuk tumbuh. Yang ketiga, melakukan stek sambung itu biasanya susah untuk hidup, karena untuk sungkup itu biasanya dipenuhi oleh semut ketika kita menyungkup ataupun menutup daripada stekan yang masih muda, maka menyebabkan kegagalan daripada stek sambung ya. Ini kawan-kawan, semoga bisa dilihat ya dengan jelas untuk semut ini. Maka dari sebaran semut ini saya menyemprot dengan insektisida ya. Banyak jenisnya insektisida yang bagus. Ada Sidasin untuk bubuk, Mepcin juga, atau dengan regen juga bisa. Caranya disemprot ya. Tapi untuk penyemprotan itu sendiri tidak bisa hanya satu kali ya, harus terus menerus ya. Bisa sampai 2 kali atau 3 kali ya. Pokoknya untuk sampai sebaran semut itu agak berkurang ya. Tetapi semut itu bukanlah musuh ya. Memang tempat hidupnya di alam, dan kebetulan itu adalah pohon kopi kita. Jadi mohon maaf kepada makhluk yang bernama semut kalau saya sampai meracun Anda ya. Karena kalau sedikit, sekali lagi saya katakan, itu adalah komunitas ataupun ekosistem. Tapi kalau sebarannya sudah banyak, bisa dikategorikan dalam hama ya. Oke, ini untuk contoh kedua ya. Contoh kedua untuk batang, padahal ini batangnya masih kecil ya. Sudah naik ini, sudah naik. Lihat kawan-kawan, semutnya ya. Video yang lalu sudah saya beri contoh ataupun cara saya membasmi hama pakai mesin sprayer ya, untuk pemerataan dan pembasmian. Oke, ini sampai ke atas ya, kalau lihat kawan, sampai ke atas. Nah, disinilah bahayanya semut itu kawan-kawan. Jadi ketika kopi berbunga, dia itu memakan tangkai buah kopi dan juga memakan benang sari dari bunga kopi ya. Dan ketika memetiknya juga ini menimbulkan efek gatal terhadap kulit ya. Makanya perlu kita untuk melakukan penyemprotan dan pembasmian terhadap hama semut ya. Oke, semut juga ini kawan-kawan. Oke, itu saja dulu kawan-kawan untuk edisi kali ini tentang hama semut ya, yang sudah melebihi ambang batas perkembangbiakannya menjadikan hama di kebun kita. Semoga kawan-kawan memahami dari bahasa yang saya ucapkan. Maklum karena perbendaharaan bahasa saya itu masih kurang ya, masih belepotan. Tapi
karena untuk berbagi dengan kawan-kawan, semoga bisa dimengerti. Dan ini adalah salah satu hama yang ada di pohon kopi. Itu saja kawan-kawan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya.